Oke guys, selamat datang lagi di YouTube channel saya. Pejuang 482 Osia, pejuang apa namanya sih? Sponsorship sponsorship visa. Kemarin saya barusan dapat golden email dari imigrasi. Cara visa 482 saya sudah granted untuk 4 tahun ya. 4 tahun. Multiple entry. Temporary skill 482 medium term. Ya, puji Tuhan ya. Rezeki anak soleh. Amin. Bagaimana caranya teman-teman? Saya posting ini di grup Drop Indonesia dan peluang kerja di Australia. Ya, banyak sekali doa dan ucapan dari teman-teman semua. Ini ada like sama love ya. Like. Di Drop Indonesia kita lihat 552 orang. Terima kasih teman-teman atas supportnya ya. Dan post ini saya mendapatkan komentar 190 komentar dan saya coba menjawab satu-satu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sama, saya tidak menjawabnya lagi. Terus banyak yang chatting saya. Ya saya coba balas satu-satu, cuma kadang pertanyaan-pertanyaan kadang saya nggak mengerti apa pertanyaan mereka, jadi saya nggak balas lagi pertanyaan mereka ya. Di inbox ini banyak nanya tentang bagaimana caranya. Ya, teman-teman masuk aja ke seek.com ya. Saya ngelamarnya lewat sini. Sama lewat Indeed sih, cuma kalau Indeed masih kurang responnya ya, Cuma di seek ini saya udah dari 8 kurang lebih saya melamar kerja itu ada sekitar 6 kali saya interview. Dan satu ya, puji Tuhan yang sudah lolos sampai sekarang, sudah granted sampai visa. Tinggal persiapan berangkat saja. Oh ya, gimana sih cara dapat kerja? Buka Seek dan teman-teman ketik di sini. Contohnya teman-teman save ya, save. Terus tambahin sponsorship. Nah, gitu aja sponsorship. Tambahin belakang ini nggak usah diisi, langsung dicari di Seek ya. Nanti kesini keluar nih teman-teman lowongan kerjanya. Teman-teman chef, welder, elektrik, carpenter, engineer, tambang ya. Coba aja ditambahin sini kata-katanya, terus tambahin sponsorship di belakangnya. Nah ini pekerjaan chef ini ada 1810 pekerjaan, yang dimana mereka bisa sponsori seorang chef untuk bekerja di sana ya. Ini gajinya gila-gila ini untuk chef. 70 sampai 85 ribu dolar day only. Ini banyak sekali ini peluangnya 1.800 kerja. Bayangkan itu teman-teman, di apply aja. Nah, tapi tolong nanti perhatikan dibuka lagi lowongannya ya, itu biasa memang ada sponsorship, tapi ada tulisan non sponsor. Nah itu berarti mereka nggak sponsor, tapi karena kata kuncinya sponsorship, jadi dia keluar untuk pekerjaan sponsor. If you offer mana ya? We offer a personal fund environment cooking. We offer full-time and sponsorship opportunity. Nah ini to the right candidate ya. Nggak mungkin ya teman-teman welder terus gak dapat save. Nah kalau dapat ini sponsorship, ini di sponsor nih, dibayarin semua teman-teman punya tiket sama uang
uang visa ya. Nah, tapi tolong jangan langsung apply aja, nanti diperhatikan juga apa namanya, biasa di situ non sponsorship, jadi dia keikut ya. Jadi 1.800 lowongan ini nggak semuanya disponsorin perusahaan. Nah, contohnya kita plumber, carpenter ya. Kita carpenter lagi. Ini tukang ya, tukang. Carpenter sponsorship berapa ini kira-kira? Lowongan yang terbuka ya. Oh, nggak ada ya, sorry. Apa biasanya? Welder sponsorship. Ini teman-teman, ya ini welder ada 26 job. Nah, dicoba aja nih. Tapi ada beberapa kemarin saya coba buka welder mereka ya itu non sponsorship, ya tidak disponsor. Jadi teman-teman cari, nah ini juga disponsori for the right candidate nih, bisa di apply nih untuk teman-teman welder ya. Oke, itu saja. Untuk CV-nya, teman-teman kalau membuat akun awal itu, ya teman-teman daftar aja kayak Facebook gitu ya. Daftar aja kayak Facebook, nanti di situ dikasih masuk nama lengkap apa, jenis tanggal lahir, apa namanya, pengalaman kerja teman-teman semua ya. Jadi dimasukin aja situ. Resume-nya ya di-download aja yang dari SIG itu, terus dibuat PDF, di-upload lagi ke sini. Kalau minta mereka resume ini pengalaman-pengalaman saya sesuai dengan yang mereka minta ya. Edukasi, certificate engineering, license, first aid ini, training, sertifikat, Freeport Indonesia, evidence COVID ya, vaksin juga ya, vaksin teman-teman kasih masuk. Ini sertifikat internasional atau nasional, tapi disertifikasi ditranslate ke bahasa Inggris, bisa kasih masuk teman-teman. Ini skillnya dimasukin semua, rigging apa semua, bla bla bla. Nah ini resume-nya, resume SIG juga sih saya masukin lagi di sini. Gitu aja sih. Available for week ya. Biasa kalau kita punya bekerjaan kan harus di sini availability itu 4 week, 1 bulan notice-nya. Jadi kita keluar juga baik-baik bang. Ibu-ibu teman-teman semua kalau mau berhenti kerja ya kita harus 1 bulan notice. Maksudnya sebelum 1 bulan kita berhenti itu udah kasih tahu. Jadi di sini mereka nanti kasih kesempatan kita 4 minggu untuk memberitahukan ke perusahaan kita saat ini bahwa kita akan berhenti bulan depan. Itu jadi kita namanya bagus gitu pada saat kita berhenti. Ini disarankan full time ya, jangan cari yang casual atau hanya short time. Mereka nggak mau itu karena berapa lama kerja udah berhenti. Nah ini lokasinya prefer kemana? Australia, New Zealand ya. Saya juga kemarin pengen ke New Zealand banget ya. Tapi ya jalannya dapatnya yang di Australia ya. Kita nikmati aja dulu. Record to work film 482 sponsorship ya dicari. Ini sorry. Gitu ya. Ekspektasi. Jadi gampang ya sih, kayak buat Facebook aja kita, terus kita cari pekerjaan, kirim deh, ya. Dan biasanya banyak berdoa juga sih, teman-teman. Oke, untuk biayanya kemarin saya sudah buat video, cuma nggak tahu kenapa di take down sama YouTube ya. Pertanyaan ini. Terima kasih ya buat teman-teman semua ini yang sudah like dan komen, congrats. Oke, terima kasih sama-sama. Saya cuma like udah nggak bisa balas satu-satu ini, aduh. Oke, untuk biayanya itu nggak sampai 15 juta sih, tapi itu bagi teman-teman yang ada di Jakarta ya. Kalau teman-teman yang di luar Jakarta, apalagi yang tidak punya sarana untuk IELTS, untuk medical check-up itu teman-teman harus punya biaya lebih untuk flight, tiket, atau apapun itu menuju ke tempat
tesnya, contohnya IELTS sama medicalnya. Soalnya saya kan bekerja saat ini di Timika di Papua. Nah, pada saat mereka suruh mengambil IELTS, saya itu harus planning cuti, planning ini biar saya bisa berangkat ke Jakarta. Untuk flightnya saya sih sebenarnya ditanggung perusahaan, cuma kalau sudah 2 kali bolak-balik ya nggak mungkin lagi ditanggung lagi ya kan, udah habis tiketnya, jatah tiket cutinya. Ya kita mulai dari awal ya. Biayanya paspor baru itu, kita cek OBS-nya dulu. Aktif, oke, aktif, lanjut ya. Untuk paspor baru itu 350.000, itu harga tidak pakai calo ya, kita pergi sendiri. Untuk persyaratan paspor teman-teman bisa bisa cek aja di website imigrasi ya Indonesia. Apa sih syarat paspor? Biasanya KTP, ijazah, akte lahir, dengan nanti ditanya mau kemana. Jadi jangan salah jawab juga, bilang mau cari kerja di Australia, di luar negeri. Waduh, itu nanti nggak tahu lah depending atau gimana, saya belum pernah sih. Cuma kemarin pada saat itu ada mau wisata kantor di Singapura, jadi alasan saya mau jalan-jalan ke Singapura gitu, saya jadi buat paspor. Itu alasan pada saat mau paspor. Tapi jangan juga terlalu gugup-gugup, santai aja jawabnya. Kebetulan juga masih support kantor perusahaan, jadi masih ada surat referensi ya bahwa saya masih kerja di sini. Oke, yang kedua ini SKCK Mabes Polri. Saya kebetulan dari Timika, mereka untuk membuat SKCK ini, mereka kata syarat harus dari Mabes Polri. Jadi kebetulan pada saat saya berangkat ke Jakarta waktu itu sekalian saya membuatnya. Namun ada surat pengantar dari provinsi teman-teman yang dari luar daerah. Teman-teman harus membuat SKBK, Surat Kelakuan Baik. Pokoknya gitulah. Ada surat referensi di mana pada saat teman-teman ke Polres atau Polsek di daerah masing-masing teman-teman itu buat surat itu SKBK, bilang aja gitu, bilang mau buat SKCK untuk luar negeri, itu ya. Jadi teman-teman bawa suratnya ke Jakarta ke Mabes Polri, terus teman-teman lampirkan itu, terus ada sidik jari, SKCK yang lama mungkin, kalau nggak punya sidik jari, baru nanti isi form. Saya sarankan teman-teman isi form online ya untuk SKCK-nya yang di Mabes Polri. Soalnya kalau teman-teman belum masukkan data-data online, waduh banyak sekali tuh teman-teman mau tulis itu berapa kali, waduh, pegel itu berdiri terus nulis. Apalagi kita udah jarang-jarang nulis gini ya. Itu teman-teman harganya 30.000 saja sih untuk biaya SKCK ini ke luar negeri. Nanti di situ dituliskan tujuannya apa ya. Di video saya kemarin sempat saya tunjukkan SKCK-nya itu. Cuma saat ini saya udah nggak bawa ke surat-suratnya. Tapi itu sih harganya hanya 30.000, teman-teman siapkan. Dan sarankan teman-teman buka di skckpolri.com apa gitu, coba dicek aja lah di Google ya. Terus langsung jadi ya, hari itu langsung jadi, ditungguin aja. Tapi baiknya teman-teman datang pagi. Oke, 30.000. Terus kita translate dokumen. Kebetulan kemarin saya ada 4 lembar, saya translate dokumen yang belum bahasa Inggris. Contohnya ijazah saya, terus KTP saya dan istri. Terus KTP-nya itu di scan 2 ya, depan belakang gini, di scan. Kalau ijazah juga itu depan belakangnya juga ya. Itu hitungan 1 lembar ya kalau gitu. Nah itu harganya tiap lembar 250.000. Itu ditransfer oleh Naati. Saya dapat nomornya dan emailnya dari grup The Rock Indonesia juga untuk translatornya itu. Bukan dia minta sih. Harganya itu 250.000 per lembar. Jadi saya akte lahir saya sudah bahasa Inggris. Jadi tinggal
ijazah, KTP 2 saya dan istri, sama apa satu lagi ya? Saya lupa. Nanti saya kalau ingat apa surat yang harus pokoknya teman-teman lihat aja, teman-teman punya surat-surat dokumen-dokumen yang tidak berbahasa Inggris itu ditranslatekan ya. Kalau SKCK itu dari Mabes itu otomatis dia bahasa Inggris. Ya, akta lahir sekarang ada bahasa Inggrisnya juga, walaupun itu ada bahasa Indonesia. Oh iya, kartu keluarga saya itu ditranslate juga kartu keluarga. Jadi ya pokoknya 4 lembar. Jadi kalau teman-teman punya surat dari kantor, surat pengalaman kerja, minta yang bahasa Inggris. Bilang tolong buatkan yang bahasa Inggris biar teman-teman udah nggak usah translate lagi. Kebanyakan sih saya punya surat pengalaman kerja semua itu saya minta bahasa Inggris semua. Jadi nggak perlu ditranslate lagi. Oke, itu 1 juta ya. 250 4 lembar 1 juta saya bayar. Nah, IELTS nih. IELTS 3 juta. Sekarang kayaknya udah naik 100 ribu. Jadi 3 juta 100 ribu. Untuk IDP dan British Council ya. Ada videonya, nanti tolong dicek yang British Council atau IDP sih yang lebih bagus. Nah, itu. Soalnya saya coba dua-duanya itu dalam kurun waktu 2 bulan. Karena nilai saya kurang yang di awal. Bayangkan, 3 juta berarti 6 juta ya. Buset deh, bayangkan. Oke, 3 juta ya untuk IELTS. Ini sekali lagi saya ingat bilang teman-teman, biaya ini hanya untuk teman-teman yang di area Jakarta, Surabaya, Makassar atau Manado atau Bali, di mana itu di situ tersedia untuk IELTS atau sama rumah sakitnya untuk medical, karena itu kan ada ketentuan medikalnya, nggak boleh sembarang rumah sakit. Oke, 3 juta ya. Untuk medical di Premier itu saya bayar 1.260.000, begitulah, sekitar begitu. Saya lupa harganya tepatnya berapa, cuma dia nggak sampai 1.300.000. Itu kita hanya cek mata, air urin, jantung, di ronsen ya, di ronsen, tidak ambil darah, ukur tinggi, berat badan, terus kita konsultasi sama dokter, di dipukul sendi-sendinya gitu, diperiksa, udah konsultasi singkat. Itu datang pagi, sebelum makan siang, jam 11 sudah selesai saya, jam 8 saya sampai, jam 11 sudah selesai. Saya di Medical Premier Bintaro, videonya akan dicek aja, sudah ada. Terus tiket, ini perhitungan tiket Jakarta Sydney ya, 6 jutaan lah, itu yang normalnya. Saya nggak hitung dari Timika-nya, ini buat teman-teman yang di area Jakarta. Oke, fotokopi dan lain-lain ini 300.000 lah untuk kita. Contohnya kita dimintakan kirim foto setengah badan gitu. Terus fotokopi kemarin untuk SKCK-nya, untuk apa lagi ya? Untuk buat paspor, gitulah 300.000. Materainya ya. Oh iya, ada materi juga untuk buat paspor. Jadi ya kalau mau lihat di sini sih hitungannya 1.154.000. 1 juta. Oh, ini kebanyakan online. 3 juta. Wait. Kenapa? Ada juga komen-komen yang tanya, Bang itu harus ada IELTS juga. Iya, harus ada IELTS. Minimal kalau untuk medium term yang 482 itu minimal 5 tiap each band ya. Jadi listening 5, reading 5, speaking 5, writing 5. Kalau nggak bisa gimana? Ya gimana dong, saya juga bingung kalau nggak bisa bahasa Inggrisnya. Ya, 11.490.000, nggak sampai 15 juta ya kan. Mungkin kalau ada yang lupa saya ingetin lagi lah.
Jadi gitu ya, 11.940.000. Itu total biayanya. Kalau teman-teman dari luar Papua berarti di luar itu ya. Oke, interviewnya gimana Bang? Dari bahasa Inggris? Dari bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris? Iya, pakai bahasa Inggris. Cuma sepahamannya teman-teman aja sih. Mereka juga mengerti kok bahasa Inggris kan bukan bahasa ibunya kita ya. Jadi kita kalau lihat di video saya pada saat interview juga kan itu, waduh, kalau saya dengar parah banget ya dengar bahasa Inggrisnya. Gitu. Terus apa saja yang ditanyakan? Ya, kerjanya apa gitu. Pengalamannya selama kerja itu ngapain aja gitu. Problem solvingnya apa. Terus apa namanya, gimana sih mengatasi bosan dalam bekerja itu. Terus kalau nggak bisa bahasa Inggris, ya saya sarankan teman-teman kursus dulu, latih lagi. Tiap hari itu teman-teman ya ngobrol lah. Walaupun nggak semua bahasa Inggris, campur-campur aja, nggak apa-apa. Itu awal mula sih saya mikirnya orang-orang sok-sokan bahasa Inggris gitu. Tapi kesini-kesininya saya, wah ternyata harus juga kita begitu ngobrol tapi campur-campur bahasa Inggris agar kita lebih terbiasa. Jadi pada saat ketemu orang yang ini, orang yang bicara ngomong bahasa Inggris itu kita bisa paham gitu. Kenapa saya 2 kali tes IELTS ya? Karena menganggap remeh ya. Karena kebiasaan saya di kantor dokumen semua bahasa Inggris sama bos saya sering ngomong bahasa Inggris juga. Jadi ngira bahasa Inggris mah gampang. Ternyata bahasa Inggris IELTS itu beda. Jadi saya 2 kali. Wah, buang duit. Ya, gitu saya sih. Apa lagi nih? Pertanyaan-pertanyaan lagi. Nggak ada ya? Gimana kalau nggak ada pengalaman, Bang? Nggak ada pengalaman, waduh, saya juga bingung ya. Soalnya di imigrasi untuk 482 itu, visa kerja, skill kerja itu, minimal 2 tahun, Bang, kerjanya. Ya, ini pertanyaan Nurul Fatni nih. Minimal 2 tahun pekerjaan, contohnya welder. Lu harus welder 2 tahun, baru itu dilampirkan. Terus gimana dengan skill assessment? Nah, saya juga itu kemarin ada beberapa perusahaan yang interview itu menanyakan skill assessment saya. Saya bilang, waduh, skill assessment saya nggak bisa penuhi karena saya punya apa namanya, untuk biayanya tuh mahal banget, 12 juta. Nah, teman-teman kalau nggak lolos, 12 juta itu hangus. Nah, ya kan? 12 juta. Gila aja, cari mana 12 juta terus cuma dikasih gitu aja. Nah, kebetulan perusahaan saya yang ini, dia bilang, pada saat saya bilang, saya nggak punya skill assessment, gimana dong? Cuma saya punya pengalaman nih, kerja sekian tahun. Oh, it's okay, skill assessment nggak perlu. Kita hanya perlu pengalaman sama video. Jadi saya buat video lagi, video kerjaan saya kirim lagi linknya di YouTube. Lihat di video di bawah saya ya. Oke, itu lagi di sini kita buka message ya, message. Banyak tanya pertanyaan ini, coba kita buka saja. Ada berapa ini yang nggak jawab ya karena pertanyaannya sama juga, nggak baca di komentar-komentar. Ya sih, saya udah balas-balas satu persatu sampai jam 11 malam ya. Di sini baru saya sadari kenapa kadang komen-komen saya di teman-teman YouTube yang sudah pernah bekerja di luar itu nggak dibalas. Ternyata banyak juga mau dibalas, capek ya. Mungkin butuh effort lebih untuk apa namanya, membalas teman-teman punya WA. Cuma ya kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar saja.
ijazah SMA, SMK bisa kerja di luar, bisa ya. Ini buat teman-teman yang umurnya udah lebih 30 yang udah nggak bisa WHV, yang nggak kuliah kayak saya ya, kuliahnya putus-putus, 2 semester berhenti. Jadi jangan berkecil hati ya teman-teman yang hanya SMA, tapi tingkatkan teman-teman punya skill yang mereka butuhkan. Untuk petik buah bisa bang, skill bang, itu petik buah itu ada yang nanya kemarin ke saya, petik buah itu bukan kerjaan skill bang, semua orang Australia itu bisa metik buah gitu. Maksudnya teman-teman cari pengalaman kerja itu yang jarang orang Australia butuhkan gitu, orang Australia yang nggak bisa kerja itu. Jadi minta maaf ya, maksudnya bukannya saya apa sih orang bilang, pokoknya ini nggak boleh, enggak, bukan saya yang bilang sih, cuma ini ketentuan dari mereka begitu. Cari aja sini sponsorship, apa sih yang banyak sih sponsorship, kebanyakan engineering. Jadi kalau hospitality sama kebun itu jarang banget, kecuali teman-teman slaughter, hewan kurban itu, yang mau sembelih hewan ya, Muslim ya, bukan Kristen mah nggak bisa sembelih, bisa cuma nggak didoain. Ini nurse ya, di sponsor nih, register semua sponsor ini. Restoran manager, oh iya masuk juga ini. Cari aja teman-teman punya skill di sini dan dilamar aja semuanya gitu, dicoba aja. Oke, itu saja dari saya, mungkin videonya udah kepanjangan. Sampai jumpa lagi di video saya mungkin pada saat saya flight ke sana. Sampai jumpa, rencana sih Januari ya. Siapa tahu ada yang mau barengan di atas tanggal 13 sampai 17 Januari aku berangkat ke Sydney. Oke, sampai jumpa. Semangat teman-teman.